apakah yang harus kita lakukan pada masa sekarang? Korban seikhlas-ikhlasnya oleh karena peperangan sekarang ini membela keadilan dan kebenaran. Kita mendirikan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Tuan-tuan tidak dapat mematahkan kami. Kami pasti dibantu Tuhan. Kami pasti akan merdeka. Sejak adanya kerajaan di Nusantara dan masuknya agama Hindu, Buddha, dan Islam, unsur-unsur Pancasila sudah ada pada masyarakat yang berkaitan dengan sistem kepercayaan. Di zaman kolonial, muncul berbagai perlawanan dan organisasi yang berlandaskan persatuan dan kesatuan. Hal ini menjadikan bahwa unsur-unsur dalam dasar negara sudah ada sejak zaman dahulu. Dalam sidang pertama BPUPKI, Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno mengusulkan pemikirannya, yang pada akhirnya disepakati dasar negara Indonesia disebut dengan Pancasila. Pancasila memegang dua peran penting, yaitu menjadi pedoman dan petunjuk dalam menjalani kehidupan, dan yang kedua sebagai dasar negara, sehingga segala tatanan kenegaraan harus berlandaskan dan bertujuan pada Pancasila. Pancasila itu sendiri lahir dari nilai dan norma yang sudah ada pada masyarakat, yaitu melalui adat istiadat dan kebudayaan yang terwujud dalam pandangan hidup, jati diri, cara hidup, corak watak, dan falsafah hidup. Maka dari itu, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sangat erat dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Praktiknya dalam kehidupan sehari-hari, pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa dapat berupa sikap saling menghormati antar umat beragama, toleransi dalam kegiatan umat beragama, dan senantiasa selalu berusaha untuk menjadi umat beragama yang bertakwa. Yang kedua, dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung arti bahwa manusia sebagai makhluk berbudaya harus berkodrat adil dengan diri sendiri, adil terhadap manusia lain, adil terhadap bangsa dan negara, adil terhadap lingkungannya, dan Tuhan Yang Maha Esa. Implementasinya berupa mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, tenggang rasa, tidak semena-mena terhadap manusia lain, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Selanjutnya dalam sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia mengandung arti bahwa perbedaan yang ada tidak dijadikan sebagai konflik, namun dijadikan sebagai ciri khas dalam suatu seloka Bhinneka Tunggal Ika. Nilai sila ketiga ini dituangkan dalam sikap cinta terhadap tanah air, mencintai dan mengkonsumsi produk dalam negeri, dan mengutamakan kepentingan negara demi mewujudkan tujuan bangsa. Selanjutnya dalam sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh khidmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan terkandung dalam nilai demokrasi yang harus dilaksanakan dalam kehidupan bernegara. Rakyat harus mampu mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya seperti menjunjung tinggi musyawarah, mengakui adanya persamaan hak pada setiap orang, dan menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan. Dalam sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, negara wajib memenuhi keadilan sosial dalam bentuk membagi kesejahteraan seluruh rakyat secara adil dan kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban. Praktiknya kita dapat melakukan kegiatan sosial dan memperjuangkan keadilan baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Mengingat bahwa Pancasila dari waktu ke waktu selalu mendapatkan tantangan dan dorongan dari berbagai isu, ideologi Pancasila memiliki tantangan yang tidak hanya datang dari faktor eksternal, namun juga melalui faktor internal, seperti menguatnya isu kebudayaan global yang ditandai dengan masuknya berbagai ideologi asing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara akibat keterbukaan informasi. Yang kedua adalah penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi yang mengakibatkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap rezim yang berkuasa. Di era revolusi 4.0, tantangan yang dihadapi Pancasila terletak pada penggunaan gawai di masyarakat. Hal ini menjadikan mereka mudah dalam mengakses berbagai informasi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang ada. Sebagai warga negara Indonesia, sudah sepatutnya kita mengamalkan dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Hal ini bertujuan untuk mempertahankan, menjaga, dan merawat nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, agar terwujudnya integrasi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.